Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat dapat diberikan penglihatan, nikmat diberikan tangan yang dapat berayun, hingga nikmat kaki yang dapat melangkahkan kita untuk melaksanakan serangkaian ibadah di Masjid Al-Mahdi. Salawat serta salam teriring kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang kelak semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap di antara kita sebagai seorang muslim pasti di rumah kita ada sebuah kitab, terdapat sebuah kitab di mana kitab ini merupakan suatu kewajiban ataupun kitab yang memang harus dimiliki bagi setiap muslim, ialah Al-Qur'an. Namun pertanyaannya, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Qur'an? Sudah seberapa dekat kita dengan Al-Qur'an? Sudah seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk Al-Qur'an? Ketika kita memahami bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sumber kemuliaan, Al-Qur'an merupakan sumber kebahagiaan, dan Al-Qur'an juga merupakan salah satu sumber kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kamu kitaban fihi dzikrukum, sebuah kitab Al-Qur'an yang mana isinya berupa peringatan-peringatan. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Kita sebagai seorang manusia yang Allah berikan nikmat berupa akal, maka sudah sewajibnya kita harus untuk senantiasa mengkaji lebih dalam lagi. Bukan hanya membaca, tapi dengan salah satu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa akal, kita mentadabburi Al-Qur'an, mengkaji artinya, mengkaji lagi tafsir setiap ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber kemuliaan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan yang paling mulia yaitu adalah bulan Ramadan. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Dahulu sebelum disyariatkannya perintah puasa di bulan Ramadan dan diturunkannya Al-Qur'an, bulan mulia ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Namun ketika setelah disyariatkannya puasa dan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia. Kemudian berikutnya malam yang paling mulia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Mengapa malam ini bisa dikatakan sebagai malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain? Dikarenakan Al-Qur'an turun di dalamnya, dan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika kita sebagai seorang muslim yang Allah berikan nikmat beribadah di malam hari dan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, maka sungguh kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Kemudian selanjutnya nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana diturunkan kepada beliau sebuah kitab Al-Qur'an yang mana menjadi mukjizat beliau juga. Kemudian malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang lain yaitu adalah malaikat Jibril, di mana beliau ditugaskan untuk membawa wahyu. Maka dari 4 contoh di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya setiap yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka menjadi sesuatu yang mulia.
Sejalan dengan hadis Nabi SAW, ketika kita ingin menjadi seorang yang mulia, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika kita sudah mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan baik, maka tingkatkan lagi, kita pahami arti setiap ayatnya. Sudah paham artinya, kita tambah lagi, kita kaji lagi makna dari setiap ayatnya, tafsirnya seperti apa. Kemudian tambah lagi. Karena ketika muncul rasa puas dalam suatu belajar, ini adalah merupakan hasutan dari setan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, dan mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah belajar, janganlah menjadi orang yang pelit untuk membagikan ilmu, tapi mari kita berlomba-lomba untuk mengajarkan apa yang kita punya, terlebih dan terkhusus mengajarkan Al-Qur'an. Mungkin Bapak Ibu bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya, kakaknya kepada adiknya, ataupun kepada keluarganya. Karena ketika keluarga kita menjadi keluarga Ahlul Qur'an, maka kita juga menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita dekat dengan Al-Qur'an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca kitab Allah, maka baginya 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika kita sekali baca alif lam mim, maka tinggal kita kalikan 3 huruf dikali 10 kebaikan, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, berapa huruf yang kita baca. Ketika sholat kita membaca surah pendek, berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian keutamaan berikutnya, hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka ia akan datang kepada ahlinya, kepada siapa yang membacanya pada hari kiamat kelak. Ketika di hari akhir kelak tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 138 yang berbunyi, hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Hadza bayanul linnas. Al-Qur'an ini adalah suatu keterangan untuk seluruh manusia. Wa hudan, dan juga petunjuk, wa mau'izatun lil muttaqin, dan di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an sebagai penjelas. Tentu ketika menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan, sejatinya seluruh jawabannya sudah ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan saking yakinnya sahabat Abu Bakar bahwasanya setiap permasalahan ada di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan, andaikan ikat ontaku hilang, maka akan aku cari jawabannya, pasti akan terdapat di dalam Al-Qur'an. Sebagai penjelas jawaban atas segala persoalan. Wahudan, sebagai petunjuk. Ketika bingung hendak melangkah kemana, ketika dibuat penasaran, kemudian tidak bisa mengetahui harusnya melangkah seperti apa, Al-Qur'an ada jawabannya. Wahudan, sebagai petunjuk, di mana di dalamnya terdapat petunjuk jual beli, di dalamnya terdapat petunjuk cara bertransaksi, di dalamnya terdapat petunjuk utang piutang, dan banyak petunjuk lainnya. Maka ketika kita mendapatkan hudan di dalam Al-Qur'an ini, sungguh kenikmatan yang suatu luar biasa. Berikutnya yaitu wa mau'izatun lil muttaqin, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Syarawi Al-Mutawali mengatakan bahwasanya seluruh sahabat atau seluruh teman sejatinya akan meninggalkanmu kecuali Al-Qur'an. Semakin kita dekat dengan Al-Qur'an, maka semakin kita dapatkan kenikmatannya. Bahkan Al-Qur'an akan mengantarkan kita hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri juga yang menjamin,
bahwasanya ketika kita menjadi seorang hafal Quran, ahli Al-Quran, maka kita diminta untuk membaca, maka naiklah derajat kita. Kita diminta untuk membaca lagi, naik lagi derajat kita. Baca lagi, naik lagi, sampai Allah mengatakan sudah cukup, disinilah tempatmu. Maka semakin banyak Al-Quran, semakin sering Al-Quran kita baca, maka semakin tinggi derajat yang akan kita dapatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi